saya sangat berharap dan kami hormati sekali yaitu dari semua guru yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah yang baru bagi kita sebagai amal jariah yang nanti ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya sepintas masuk ke sini satu kali ini. Cuman ya alhamdulillah di sini sudah saya pantau di lapangan itu tentang penerapan 3R-nya sudah masuk. Jadi tentang 3R reduce, reuse, recycle-nya itu sudah masuk. Tetapi memang saya memahami dengan adanya di sekolah sini mungkin ini masih sebatas pengurangan sampah plastik. Tetapi tadi yang saya lihat alur sampah yang ada di sekolah ini memang nantinya ke depan harus benar-benar dimaksimalkan bahwa sampahnya ini tidak mempunyai pola kumpul, angkut, buang ya. Ini sudah pola lama yang sudah tidak bisa diterapkan dimanapun, bahkan kalau di rumah tangga ataupun di lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Karena alur ini tetap akan menjadikan suatu masalah di titik akhir, yaitu pembuangan. Nah, gitu. Yang sekarang harus dilakukan adalah pilah kumpul dari sudah terpilah sehingga sampah-sampah tersebut mempunyai alur-alur tersendiri sehingga menjadi zero sampah. Kenapa? Memang penerapan pilah sampah ini sebenarnya banyak sekali sudah kemasan-kemasan sampah yang mungkin dari Bapak Ibu adik-adik sekalian di lembaga ini belum tahu, oh ini sampah yang residu, dikira ini sampah masih bisa didaur ulang, kadang masih belum tahu. Makanya nanti ke depan insya Allah saya akan terus memberikan satu masukan kalau dibutuhkan, kalau tidak rokok ya. Jadi akan saya berikan tentang bagaimana pemilihan sampah, mengenal sampah yang ada di lingkungan sekolah ini masih dalam lingkup lingkungan. Sebenarnya tanggung jawab di sekolah itu bukan lingkup lingkungan, tapi implementasinya kepada rumah tangga dari siswa tersebut juga, ataupun radius 50 meter dari lingkungan sekolah. Ini tetap harus teredukasi. Jadi ketika ini sudah tahu pemilahan sampah, ini maka akan muncullah satu, yaitu di mana sirkulasi ekonomi itu apa? Sirkulasi ya. Untuk nilai ekonomi ada, yang residu seperti apa, terus yang bisa dimanfaatkan lagi seperti apa. Sebenarnya itu tidak sulit, karena sulit itu merubah perilaku dan kebiasaan dari anak kita. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan sebenarnya waktunya sebenarnya dengan antara memegang sampah, membuang di tempat sampah yang benar dengan membuang tempat yang salah itu sebenarnya tidak ada jauh beda. Tinggal anak-anak ini menerapkan. Dan alur sampah yang benar jadi dari sekolah dan sekolah dari ruang kelas. Kalau memang diterapkan ada tempat penampungan sementara, jadi di situ harus ada pemilahan sampah anorganik dan organik. Tetapi saya tadi sudah memberi saran, kalau organik tidak usah lari ke TPS, cukup membuat biopori yang sifatnya tidak pakai pipa, langsung ke taman, langsung masukkan ke situ. Dia nggak jauh-jauh untuk membuatkan komposter sudah di situ. Jadi tinggal pindah penuh, pindah diangkat seperti itu. Tidak usah lari ke TPS yang sifatnya masih jauh dari jangkauan, sehingga alur sampah di sekolah itu tidak tercampur lagi dengan sampah anorganik. Jadi selesainya anorganik di ruang kelas masing-masing, di taman-taman itu selesai sudah. Tetapi yang organik ini baru lari ke TPS, tempat penampungan sementara. Bahkan saya lihat di sana yang banyak ada rumah apa ya, diisi botol ya, luar biasa, banyak sekali botol. Itu kita tertipu dengan botol-botol itu sebenarnya. Apa? Satu botol harganya 3.000 gitu. Kalau di pesawat 20.000. Jadi ketika 3.000 kita beli, itu yang mahal kemasannya, bukan airnya. Ketika kita rapikan lagi kepada galon, berapa isi galon dalam satu? Berapa liter air? Sudah memangkas pembelajaran dari anak-anak. Nah ini perlu setiap anak-anak sebenarnya
yang dibutuhkan kan bukan botolnya, airnya buat galon. Setelah itu anak-anak bawa gelas sendiri untuk minum. Jadi itu merapikan jadi pengeluaran juga. Tidak tahu kalau itu dari luar dibawa ke dalam. Tapi kalau di dalam sudah hilangkan untuk botol-botol mineral itu yang untuk dikonsumsi diganti dengan yang lebih membantu lah. Tidak harus beli 3.000 2.000, cukup pakai gelas hanya menggunakan haus. Gelas sama. Jadi alhamdulillah di kantin sudah penerapannya itu luar biasa. Saya salut, tidak ada lagi sampah, tidak ada lagi jenis-jenis sampah residu yang di situ. Ya, tapi memang pemahaman dengan sampah-sampah ini masih belum terserap oleh semua yang ada di lembaga pendidikan. Dan saya pun masuk tadi, saya dikati bagus Pak. Di ruangannya kok ada sampah residu, itu juga saya. Oh itu residu Pak. Nah, makanya ini harus perlu dikenalkan. Jadi sampah ini residu. Nah, tidak bisa dikatakan ini bisa berbahaya. Dikatanya apa? Gelas. Gitu aja Pak ya. Jadi ini harus nanti penerapan di kedepannya dilakukan untuk anak-anak biar lebih kami. Dan saya harapan jangan nanti jangan bersampah, mengelola sampah. Kalau sampahnya banyak, senang dan tidak seperti itu saya kepingin setiap bulan itu sampah plastik menurun, tapi sampah organik meningkat. Ketika sudah meningkat berarti sekolahnya sudah asri kan gitu Pak ya. Tapi ketika sampah plastik menaik, ya sudah tidak ada perilaku penerapan bergantian. Kalau bisa sedikit. Kalau nanti banyak, ya sama juga susah. Ketika sudah MOU dengan saya, kok banyak satu pick-up di sini. Ya maksudnya yang masyarakat bukan di situ, tujuan kita. Masih banyak lembaga-lembaga yang MOU dengan camat sudah ambil. Kalau bisa satu sekolah 2 sak, jadi satu alur ambil sampai dapat satu tidak ada masalah. Gitu. Ini harapan ke depan karena di sini sudah banyak sekolah yang MOU dengan kita untuk memberikan memfasilitasi sampah yang benar-benar bisa direcycle. Tapi penerapan tetap zero di sekolah. Jadi tidak usah kita itu boros dalam arti penanganan sampah, bayar distribusi mahal, ternyata sampah ini kesana jadi masalah juga. Yang harus kita bayar restitusi kita tarik untuk kegiatan inovasi, itu lebih bermanfaat. Biasanya bayar 300.000 sudah buat inovasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Mendatangkan pelatihan untuk pembuatan ini, bla itu lebih bermanfaat dan mengena kepada anak-anak ini berkelanjutannya akan lebih.